Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Listiana Citra. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menyampaikan suatu public speaking, yaitu ceramah tentang menjaga kesehatan menurut pandangan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pesantren Al-Fauziyah dan yang kami hormati Ibu Yayasan Panti Asuhan Al-Fauziyah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Di sini saya akan memberikan suatu ceramah mengenai menjaga kesehatan menurut pandangan Islam. Kesehatan adalah salah satu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai hambanya yang beriman, kita harus menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, menjaga kesehatan adalah suatu kewajiban yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Tiada nikmat yang lebih agung daripada sehat, kecuali iman yang benar dan ketentraman hati." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesehatan adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga, dan kita harus berusaha menjaga kesehatan kita agar bisa beribadah dengan sepenuh hati dan tentunya dengan sempurna. Menjaga kesehatan menurut Islam memiliki beberapa aspek. Di antaranya adalah yang pertama, makanan dan minuman yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan bahwa makanan dan minuman yang baik adalah halal dan thayyib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Artinya, kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram atau tidak bersih seperti babi, alkohol, dan lain-lain. Selain itu, kita juga harus menghindari makanan yang berlebihan atau tidak seimbang. Nah, karena hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Seringkali kita tergoda untuk mengonsumsi makanan tidak sehat dan minuman tidak sehat juga, seperti makanan cepat saji, kemudian minuman berkafein, soda, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit dan juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus memilih makanan yang sehat dan seimbang, seperti buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, dan ya protein yang tanpa lemak, dan juga lain sebagainya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan cara memasaknya agar tetap sehat dan tidak mengurangi khasiatnya. Kemudian yang selanjutnya menjaga kebersihan diri. Nah, dalam Islam, mandi adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah, terutama tentunya ya seperti sholat. Nah, selain mandi, kita juga harus menjaga kebersihan gigi, kuku, dan rambut. Dengan menjaga kebersihan diri, kita dapat menghindari penyakit dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, lalu yang selanjutnya ada berolahraga secara teratur. Rasulullah SAW bersabda, tubuhmu berhak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menghargai dan merawat tubuh kita dengan berolahraga. Nah, dengan berolahraga secara teratur. Dengan berolahraga, kita dapat menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko obesitas, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh.
Menurut Islam, olahraga adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda juga pernah berolahraga seperti berlari dan berjalan cepat. Oleh karena itu, kita harus berolahraga secara teratur agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, tidur dengan cukup. Nah, tidur yang cukup juga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tidur yang sehat juga cukup adalah tidur yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Nah, kita harus memperhatikan waktu tidur kita dan menghindari tidur yang berlebihan dan atau kurang. Nah, karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, ada menghindari perbuatan yang merusak kesehatan. Nah, apa sih hal yang dapat merusak kesehatan? Dalam Islam, kita juga harus menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesehatan kita, seperti merokok, kemudian minum alkohol, dan lain sebagainya. Perbuatan ini dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, kemudian penyakit jantung, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, ada menghindari perilaku yang dapat merusak kesehatan mental. Nah, selain menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental juga sangat penting dalam Islam. Menjaga kesehatan mental yang baik dapat membantu kita untuk menghadapi berbagai masalah hidup dengan lebih baik dan positif. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kesehatan mental kita, seperti ghibah, kemudian hasad, dengki, dan lain-lainnya. Lalu yang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan agar kita selalu berdoa dan berzikir kepadanya. Berdoa dan berzikir dapat membantu kita untuk meredakan stres dan kecemasan serta membantu kita untuk merasa tenang dan damai. Nah, selain itu kita juga harus berusaha untuk selalu bersikap sabar. Nah, dan tawakal dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Dengan bersikap sabar dan tawakal, kita dapat mengatasi berbagai masalah hidup dengan lebih baik dan positif. Dalam menjaga kesehatan, menurut Islam, penting bagi kita untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Kita harus memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan di atas agar kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kita juga harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita dan berusaha mempergunakan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Demikian sedikit ceramah tentang menjaga kesehatan menurut Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari hal ini dan berusaha untuk menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah kesehatan sebagai investasi terbaik dalam hidup kita, agar kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.